Di sana, administrator dan Fafnir terus memperhatikan Mincul lewat layar monitor yang ada di depan mereka. Mereka sambil bergumam, penantang itu meskipun kemampuannya hebat, kali ini pasti akan sulit. Jumlah antidot yang diperlukan untuk menyelesaikannya tidak sedikit. Tapi kenapa kau tiba-tiba memakai kunci itu, ucap Farnir. Kupikir itu tidak mungkin untuk diselesaikan, ucap administrator. Secara statistik ada 0,1 kesempatan, jadi tidak sepenuhnya tidak mungkin, ucap Farnir. Meski penantang itu punya potensi menggunakan kunci itu, agak bagaimana ya, ketua? Namun di sana admin berkata 0,1 dan tidak mungkin sebenarnya sama saja. Menggunakan kunci master untuk melakukan intervensi secara paksa pada trial akan mendapat penalti dari menara, ucap admin. Sambil melihat Mincul yang sudah memojokkan Nemesis yang baru itu. Jika aku belum bicara dengan Fafnir, mereka pasti akan tidak berhasil sejauh ini. Aku harus mencegah kematian penantang karena kesalahanku atau pada penilaianku. Sementara itu di sisi Mincul yang sedang bersusah payah setelah dia memojokkan Nemesis yang bos monster baru itu. Dia berkata memukulnya dengan semua debuff ini rasanya tidak begitu berbeda dari Nemesis biasa. Aku telah menghancurkan satu inti. Ini mungkin akan berakhir lebih cepat dari yang kupikirkan. Namun ketika inti itu hancur, Nemesis itu mengeluarkan sesuatu. Terlihat mengeluarkan beberapa aura yang mungkin itu adalah racun. Jadi seperti ini misi rahasia menghancurkan intinya akan mengeluarkan gas beracun, ucap Mincul. Dan monsternya bahkan bisa memanggil varian-varian yang lain. Rupanya Nemesis itu mengedot Tensei beberapa pengikutnya yang sudah ada di alam barjah dulu. Mereka benar-benar membuatnya dengan sepenuh hati, ya, ucap Mincul sambil melihat ke sana kemari, membatasi area pertarungan. Jadi ini tujuan mereka. Gas beracun itu di tempat tertutup, lalu tambah gerombolan varian yang muncul kali ini. Baiklah, aku rasa aku tidak punya pilihan lain. Mincul menjentikan jarinya dan di sana muncul para prajurit undead Mincul. Ada juga Immortal Warrior dan General Warrior ada di sana. Pasukan abadi, Jenderal abadi. Tugas kalian adalah mengeliminasi semua varian perintah dari Mincul yang diberikan pada semua undeadnya. Mengerti, ucap semuanya. Tidak seperti Nemesis, zombie varian tidak memiliki atribut divinity. Selain itu, pasukan jadi abadi bisa menangani mereka dengan mudah, bukan? Mincul sambil mencoba bersiap-siap. Dia menghirup napas dengan dalam dan mencoba untuk menghindari gas beracun yang ada di sana. Untuk gas beracunnya, aku akan menggunakan Protective Demon. Mincul menahan napasnya sambil mengeluarkan aura pertahanan di sekeliling tubuhnya. Dalam hatinya dia berpikir, si virus ialah atribut X-grade, bahkan juga Chonmungan tidak bisa menangani ini. Aku akan menggunakan Protective Demon Steel untuk mencegah kontak dengan kulitku dan menahan nafas saat bertarung untuk menghindari gas beracunnya. Mincul yang bersemangat lalu tiba-tiba saja melompat ke arah Nemesis itu. Nemesis itu berbalik dan di sana sudah ada Mincul yang bersiap-siap akan menyerangnya. Teriakan Mincul terlihat dengar dari arah manapun. Mari kita lihat siapa yang akan menang, ucap Mincul. Dan kecak beberapa prajurit yang dipanggil oleh Nemesis sebelumnya sudah dikalahkan oleh para undead Mincul. Di sana undead Mincul tidak terhentikan. Namun di sana Mincul berkata, diamlah. Aku menggunakan Ascended Moonblade of Silver Light lalu mix dengan Lightning Blade digabungkan bersatu menjadi inti ke-8. Sudah aku hancurkan. Kecak. Sesuai dengan apa yang dikatakan. Setelah inti ke-8, gas beracun itu malah semakin banyak dan semakin kuat. Semakin banyak inti yang kuhancurkan, semakin banyak gas beracun yang bisa dikeluarkan. Nemesis itu tidak mau kalah. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghajar Mincul, namun itu semua sia-sia. Tangannya ditebas begitu saja. Mincul dalam hatinya dia berkata, jika aku diam mungkin aku bisa menahan nafasku tanpa batas, tapi jumlah gasnya akan meningkat. Mincul segenap untuk mundur dan bersiap-siap dengan pertahanan dirinya. Dia mengeluarkan nafasnya lalu bersiap-siap untuk menahan nafas lagi. Meski aku terkena infeksi, selama aku bisa menemukan antidotnya dalam waktu 24 jam, aku akan baik-baik saja, bukan? Tidak, aku sebaiknya tidak menghirup sedikit gasnya dan langsung membasminya, atau bagaimana? Tapi instingku berkata untuk tidak mencobanya. Ayolah, terinfeksi di sini tidak akan berakhir baik, ucap Mincul. Dia berinsting begitu. Mincul menggenggam erat pedangnya. Lagian hanya ada satu inti yang tersisa.
Oh ya, meski ini sedikit ceroboh, baiklah, akan kulakukan. Mincho menahan nafas lagi dan Mincho maju dengan sekuat tenaga, menembas tangan-tangan Nemesis itu. Dan akan kuakhiri dengan ini. Dia berhasil membelah inti dari Nemesis yang telah menjadi bos monster itu. Pemberitahuan muncul, semua inti telah dihancurkan, namun bos itu masih belum kalah. Dia masih memiliki jantung yang tersisa, bukan inti, tapi jantung. Dia mengaum dengan keras. Nemesis sempurna mengeluarkan akselerasi infeksi terakhirnya. Kecepatan progres dari semua virus infeksi dalam jangkauan meningkat 500 kali lipat. Itulah yang ditunggu oleh Mincho. Dia berkata, sekarang, baiklah, akan kugunakan Case of the Absolute. Mincho menjulurkan tangannya. Nemesis memukulkan kepalan tangannya. Sambil berteriak. Mereka berdua saling berteriak dengan menggunakan The Blessing of the Rainbow. Kekuatan pengguna telah dipulihkan. Pemberitahuan muncul begitu. Dalam hatinya Mincho berkata, infeksi meningkat 500 kali lipat. Itu berarti kamu akan menjadi zombie dalam waktu 10 menit jika kau terinfeksi. Untungnya aku tidak menghirup gasnya karena aku tidak mempunyai antidotnya. Yang tersisa sekarang adalah pola serangan acak terakhir monster. Jika aku bisa bertahan, semuanya akan berakhir. Mari selesaikan ini untuk terakhir kalinya, ucap Mincho. Dan kita pun dipindahkan lagi ke sisi admin dan si Vanir. Mereka berdua terlihat keheranan dengan apa yang mereka lihat. Vanir, bukankah kau bilang sesuatu? Ya, tentang itu, ucap Vanir. Ayolah, ucap admin. Bukanlah kau bilang penantangnya punya 0,1% kesempatan untuk menang. Aku bahkan bersiap-siap untuk menggunakan kunci master, tapi dia menyelesaikannya. Ayolah, tuan admin. Secara matematis, perkataanku itu benar. Dan untuk percobaan solo, seharusnya diperlukan 15 kali lipat. Atau 15 kali untuk menantangnya. Di sana admin juga berpikir begitu. Vanir menambahkan, jika penantang memiliki cara untuk menghentikan gas untuk menyebar, kenapa dia menunggu sampai akhir untuk menggunakannya? Admin berkata, yang kau maksud teknik terakhir itu ya, benar juga. Apapun teknik itu, pasti mengkonsumsi jumlah mana yang sangat besar, dinilai dari gelombang mana masif yang dilepaskannya. Tidak nampak dia sengaja menyimpan karena sudah tahu mengenai akselerasi infeksi terakhir. Apa kita harus memanggilnya keberuntungan? Atau intuisi yang sangat luar biasa, ucap admin. Memiliki sesuatu yang lebih dari hanya sebuah keberuntungan, sesuatu yang sulit untuk diukur di sana. Terlihat Mincho sudah berdiri dan mendapat pemberitahuan. Dia berkata, sekarang aku mengerti kenapa Luz menjuluki binatang dan sedang naik daun. Begitu ya, Luz. Apakah maksud admin dari lantai ke-0? Ya, ada rumor tentang mereka tertarik pada penantang itu, ucap si admin yang satu lagi. Si admin singa ya, maksudnya si admin satu lagi itu. Jadi pihak yang paling dekat dengan sistem menara ya. Tentu saja penilaian mereka pasti hebat. Kau bisa bilang begitu. Sejujurnya aku mengabaikan karena dia adalah non ranker. Tapi ternyata aku salah. Penantang itu benar-benar. Tapi tunggu sebentar. Si admin muka singa botak melihat sesuatu. Dia melihat monitornya dan terkejut dengan sesuatu. Kenapa? Kenapa benda itu muncul di sini? Ada apa, tuan admin? Sementara itu kita diperlihatkan Mincho mendapat hadiah dari penyelesaian misinya. Sebuah buku skill atau semacamnya. Ini hadiah, ucap Mincho. Ini adalah Tome of the Total Solar Eclipse. Itu adalah nama bukunya. Tome of the Total Solar Eclipse, volume 11, peringkat Transcendent. Tipe adalah buku, daya tahan 500 dari 500. Lalu pemberitahuan pula muncul. Kau telah melakukan pencapaian yang belum pernah berhasil dilakukan oleh siapapun. Namun pencapaianmu akan terekam dalam sejarah menara. Itu lebih sulit dari yang kukira, ucap Mincho. Kini mencapai level 90, kekuatannya dari 422 menjadi 425, kecepatan menjadi 379. Sedikit lagi mencapai level 100 ya, ucap Mincho. Lalu pemberitahuan muncul, hadiah pencapaian telah dibagikan. Teknik menggunakan energi chaos sambil membuka buku yang dia dapatkan. Mincho melihat tulisan-tulisan yang ada di sana. Dia berkata, aku tidak bisa membacanya sama sekali. Nampaknya seperti tulisan yang pernah kulihat di suatu tempat sebelumnya. Tapi di mana ya? Oh iya, aku ingat sekarang. Ini seperti pada tulisan yang ada di batu monolit di tempat percobaan rangka. Apa ini terkoneksi dengan batu-batu monolit itu? Ucap Mincho.
mengumpulkan semua bukunya. Aku akan peroleh teknik untuk menggunakan energi chaos, dan waktu yang sama dengan Divinity Authority Mastery akan meningkat dengan pesat. Seharusnya itu yang terjadi. Ini bisa jadi kunci untuk melampaui kehidupanku yang sebelumnya. Akhirnya muncul menutup bukunya, dan pemberitahuan pun muncul. Target yang ditandai oleh keputusasaan immortal telah hancur. Host baru telah ditemukan. Oh iya, benar juga, masih tersisa kan? Host merasuki kekuatan sepenuhnya berbeda dari kematian. Apapun yang terekam oleh authority, pengertianmu tentang kematian telah meningkat, ucap muncul. Baiklah kalau begitu, poin immortalnya 2400 menjadi 3000. Aku sudah menduganya, tapi virus progenitor ini benar-benar sesuatu yang spesial, ucap muncul. Pemberitahuan terus muncul. Berdasarkan kemampuan target karma dari jiwa mereka, mereka akan bereinkarnasi sebagai Immortal King. Baiklah kalau begitu, akan kugunakan mereka sebagai pahlawan bawahanku yang berikutnya, Immortal King ya. Kalau pengertian authority pengguna belum mencukupi, pemberitahuan muncul begitu. Muncul kaget, kenapa ya? Tapi Immortal King turun peringkat menjadi jenderal. Akhirnya, sepertinya karena kekuatan mana muncul berkurang, Immortal King turun menjadi peringkat ke jenderal. Mari pindah ke lantai berikutnya, ucap muncul. Ya, aku minta maaf sampai kau begitu terkejut. Sebenarnya apa yang kau lihat? Buku yang berisi rahasia-rahasia dari menara. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu, udah ucap si admin. Dalam hatinya dia berpikir siapapun yang mencapai jiwa menara terus-menerus menjelajahi menara untuk mendapatkannya. Tentu saja Tomb of the Sun, lalu Tomb of the Moon, lalu itu sangat langka. Tapi Tomb of the Total Solar Eclipse jauh lebih sulit didapatkan dibandingkan keduanya. Untuk seorang penantang bisa mendapatkan artefak seperti itu sangat jarang. Namun di sana, Panier berkata, apa yang kulihat hari ini akan kusampaikan untuk diriku sendiri. Ya, admin berkata juga, nampaknya waktumu untuk menerima posisi ini tidak lama lagi. Jangan katakan hal yang tidak bisa kau maksudkan. Akhirnya, pemberitahuan muncul. Tower of Trial lantai 8 menyelesaikan The Shadow of the Forgotten World. Kita akan berpindah ke lantai 9. Muncul pun diteleportasi ke suatu tempat. Dia berkata, nampaknya ada sesuatu yang perlu kupersiapkan sebelum masuk ke lantai 9 ya. Tower of Trial lantai ke-9, misinya adalah Perang Proxy. Perang Proxy, menara meminjam bayang-bayang masa mitologi, telah menciptakan ulang perang antara para god, lalu mencatatkan nama mereka sepanjang universe. Pilih faksi di mana Virgit naikkan ras divine pilihanmu ke puncak kejayaannya. Untuk berhasil adalah objektif. Pengaruh faksimu harus mencapai 35% atau lebih. Catatan, pada trial ini mengalami luka fatal akan mengembalikanmu ke markas, tidak akan menyebabkan kematian, namun akan menyebabkan penalti. Dilarang bergabung dalam medan tempur selama 7 hari. Jadi begitu ya, aku harus bergabung dengan salah satu dari 5 faksi yang bertarung untuk faksi itu. Ini secara harfiah perang faksi yang dipertaruhkan atas nama God. Muncul melihat pemberitahuan itu. Ini tampaknya menyenangkan. Sambil memilih faksi, Muncul berkata, meski kita bertarung sampai mati, yang kau dapatkan hanya penalti 7 hari. Itu bukan reaksi atau resiko untuk mati beneran. Jadi tidak ada salahnya untuk memilih ini. Aku akan memilih ini. Ya, pilihan Muncul jatuh kepada gambar seperti gogok begitu. Pemberitahuan muncul, kau telah memilih faksi The Tuta Jedanain. Pengaruh saat ini adalah 5%, juara kelima di antara 5 faksi lainnya. Muncul pun dipindahkan ke suatu tempat. Laju kontribusi berakumulasi pada 200%. Kau harus meningkatkan pengaruh faksimu ke 35% untuk lebih menyelesaikan misi. Muncul berkata, jadi aku telah dipindahkan ke faksi Tuta Dedanan. Nampaknya kota abad pertengahan begitu. Seseorang berkata, namun rupanya itu adalah seekor anjing. Dia berkata, penantang baru ya. Oke, siapa kau? Ucap Muncul. Namaku adalah Silver, pemandumu. Aku akan menjelaskan semuanya tentang Erin, ibu kota faksi kita. Silver ya, ucap Muncul. Ini adalah tempat terakhir yang aku akan pandu. Singkat cerita, Silver telah berhasil memandu Muncul dan sampai ke tujuan akhir. Ini adalah aula di mana God kita berdiam. Bisakah aku memasuki huilnya? Ucap Muncul. Untuk saat ini tidak. Kau tidak bisa masuk ke sana. Baiklah, kontribusi melalui perang. Kemudian God akan memberikanmu hadiah bahkan yang sesuai. Berkah dari ras divine. Aku ini Raja Iblis di kehidupanku sebelumnya. Kau tahu?
Aku ada pertanyaan untukmu, ucap Silver. Faksi Tuta Dedanan sangatlah lemah. Kenapa kau memilih ras kami, ucap Silver. Itu yang ingin kau katakan, ucap Mincho sambil menyilangkan tangannya. Ya, jika terlalu mudah, tidak akan seru kan? Mendengar ucapan Mincho yang begitu percaya diri, Silver melihat matanya. Dan dia berkata, hahaha, nampaknya ada penantang yang menarik lainnya di sini. Akhirnya dia memberikan simbol klan Tuta Dedanan kepada Mincho. Peta faksi Virgil telah didaftarkan. Sentuhlah tato di tangan kananmu untuk melihat peta faksi. Baiklah kalau begitu. Selesai. Turnya sudah selesai. Aku harus pergi sekarang, ucap Silver dan dia pun menghilang. Penantang menarik, aku harap kita akan bertemu lagi secepatnya. Harapan kita akan sering bertemu ya, ucap Mincho. Aku rasa itu tidak akan terjadi. Sambil melihat peta yang baru saja dia dapatkan. Fitur peta ini cukup berguna, memberitahuku dengan jelas kemana aku harus pergi. Terlihat benteng Tuta Dedanan tingkat ketiga. Lalu faksi oposisinya adalah Olympus, pengaruh pada 31%. Tuta Dedanan sedang melawan para Olympus. Lalu Mincho pun berpindah ke tempat peperangan. Di sana dia menyadari sesuatu, mereka telah masuk jauh ke dalam halaman depan seseorang. Sepertinya. Tapi tunggu dulu, aku tahu prajurit-prajurit ini, aku pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Aku pernah melihat para pasukan ini, tanah liat ya. Terdengar seseorang berteriak, bangkitlah. Pergi dan kuburlah musuh-musuhku. Lalu Mincho pergi ke sana. Apa kau juga bagian dari faksi ini? Lalu terlihat seseorang berkata, siapa kau? Lalu dia berbalik dan, begitu ya, rupanya itu kau. Rupanya ini adalah wanita yang ditemui oleh Mincho sebelumnya di lantai 7. Regal Vanchaos. Lalu di sana juga ada Sinodeus yang kaget melihat Mincho ada di sana. Kau sedang apa di sini? Kenapa kau memilih faksi gagal ini? Ayolah, justru karena gagal, ucap Mincho. Aku memilih faksi ini. Regal berkata, kau berpikir sepertiku ya, tapi kelihatannya tidak berjalan lancar, ucap Mincho. Seperti yang kau lihat, kita hanya sedikit menahan mereka. Apa kau tahu di mana komandan musuh?